Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Selasa, Pekan Advent yang kedua, bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu kita tidak lagi asing dengan bacaan Injil hari ini yang menceritakan tentang malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang kudus, yang akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, yang akan membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dan yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan sejati, hidup bersatu erat dalam kesatuan cinta dengan Allah.
Dalam menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, Maria dengan penuh iman menjawab iya. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dengan mengatakan ini, Maria menyetujui bahwa ia bersedia dengan ketulusan hati ingin menjadi bunda, ingin menjadi ibu bagi anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jawaban ya Maria adalah pilihan bebas Maria, pilihan bebas orang yang mengasihi Allah dan sesama di atas segala-galanya. Orang yang mencintai, orang yang menempuh jalan cinta kasih seperti Maria adalah orang yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Adalah orang yang mengutamakan kepentingan Allah, kepentingan sesama di atas kepentingan diri sendiri. Kepentingan Allah adalah menyelamatkan umat manusia, dan kepentingan sesama adalah diselamatkan oleh Allah, mengalami kebahagiaan kekal, mengalami sukacita karena hidup dalam kesatuan penuh, kesatuan cinta kasih dengan Allah sendiri, berkat Yesus Kristus putranya yang ia akan lahirkan dan akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jawaban iya Maria adalah jawaban cinta kasihnya pada Allah dan pada manusia. Jawaban iya Maria untuk menjadi ibu Tuhan kita Yesus Kristus tentu merupakan jawaban yang mengandung segala konsekuensi atas pilihan hidupnya itu. Sebagai seorang wanita Yahudi yang dibanggakan oleh bangsanya, Maria tentu akan mengalami cap dari orang-orang di sekitarnya sebagai seorang wanita Yahudi yang tidak dapat dibanggakan, seorang wanita yang mencemari keutamaan-keutamaan para wanita Yahudi yang lainnya. Dia juga bisa diceraikan oleh Yusuf tunangannya karena dianggap tidak setia lagi pada tunangannya tersebut karena telah mengandung anak di luar perkawinan mereka. Dia juga akan menerima konsekuensi atas pilihannya itu, yaitu oleh masyarakat Yahudi, seorang wanita yang mengandung di luar nikah akan mendapat hukuman yang berat, dan bisa saja Maria akan mendapat hukuman rajam, hukuman mati dari masyarakat Yahudi pada waktu itu. Namun itu semua tetap dijalani oleh Maria dengan segala konsekuensi yang akan ia tempuh. Ia menjalani jalan cinta kasihnya dengan penuh iman. Dia menjalani jalan cinta kasihnya dengan mempercayakan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan ilahi. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Dan benar, sebagai orang yang menempuh jalan cinta kasih, cinta dari Allah sendiri turut menyertai Maria, sehingga segala konsekuensi dari pilihan itu dapat ia atasi, dapat dia selesaikan, dan akhirnya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda ini, marilah kita meneladan Maria yang dengan penuh cinta menempuh jalan panggilannya untuk menjadi ibu Tuhan, mau menjadi alat bagi Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Marilah kita menempuh jalan cinta kasih kita masing-masing sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, agar sungguh karya keselamatan Allah sungguh terlaksana di dunia ini. Allah menyelamatkan dan manusia diselamatkan, dan kita menjadi alat keselamatannya. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari selalu menaruh iman kepercayaan kita kepadanya, karena dengan menaruh iman kepercayaan kita yang penuh kepadanya, Tuhan akan menganugerahkan cintanya yang besar kepada kita. Amin.